Shalom, apa kabar? Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini, saya akan memberikan layanan mengenai perilaku menyontek. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Restiani, saya biasa dipanggil Resti. Baik, langsung saja kita akan masuk dalam materi. Yang pertama, pengertian dari menyontek. Apa itu menyontek? Tentu kita dalam kalangan pelajar sudah tidak asing lagi mendengar kata menyontek, karena memang perilaku menyontek kebanyakan terjadi di kalangan pelajar. Perilaku menyontek merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua, jenis-jenis perilaku menyontek. Yang pertama, meniru pekerjaan teman. Ini sering terjadi saat deadline tugas, sehingga pelajar yang tidak mengerjakan tugas meniru pekerjaan pada temannya. Yang kedua, membawa catatan berupa kertas-kertas kecil saat ujian. Perilaku ini sering terjadi saat ujian di kelas, seperti kuis, ulangan tengah semester, ujian akhir semester, sehingga pelajar-pelajar menulis catatan mereka di kertas kecil dan membawa kertas itu ke dalam ruangan di kelas. Yang ketiga, bertanya langsung pada teman saat ujian. Ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pengawas ujian. Jadi ketika pengawas ujian sibuk, di situ pelajar akan menanyakan jawaban kepada temannya secara langsung. Kemudian yang keempat, menggunakan gerakan-gerakan badan saat meminta jawaban. Anggota badan yang biasa digunakan oleh pelajar ialah tangan. Kemudian mencari bocoran soal. Jadi ketika ada ujian, seseorang atau pelajar berusaha mendapatkan bocoran soal dari pihak-pihak tertentu. Kemudian materi yang ketiga yaitu penyebab perilaku menyontek. Yang pertama, adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi seseorang menyontek agar nilai yang diperoleh tinggi dan dapat menyaingi nilai teman-teman di kelasnya. Kemudian keinginan untuk menghindari kegagalan. Ketiga, kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas. Kadang waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas tidak cukup dengan sulitnya soal dan panjangnya jawaban yang harus diuraikan, harus ditulis. Kemudian yang keempat, tidak adanya sikap menentang perilaku menyontek di sekolah. Jadi biasa siswa yang menyontek tidak diberikan sanksi dari pihak sekolah, sehingga siswa atau pelajar tidak enggan dan tidak takut untuk menyontek. Kemudian materi yang keempat, dampak perilaku menyontek. Yang pertama, membuat pribadi menjadi pribadi yang malas. Tentu jika sudah terbiasa menyontek, maka pribadi atau pelajar menjadi sangat malas untuk belajar. Kemudian yang kedua, membuat pribadi tidak terbiasa belajar. Memang pribadi yang sudah tidak terbiasa belajar akan kesulitan saat ingin benar-benar belajar. Jadi pribadi yang terbiasa menyontek akan kesulitan saat akan belajar. Kemudian yang ketiga, meragukan kemampuan sendiri. Jelas bahwa ketika seseorang sudah terbiasa menyontek, walaupun dia memiliki kemampuan sendiri, tapi dia tidak akan percaya dengan kemampuannya, dia lebih percaya kepada contekannya. Terus yang keempat, terbiasa berbohong. Mulai dari perilaku yang menyontek, tidak jujur, maka pelajar atau seseorang akan terbiasa untuk berbohong. Kemudian lebih menyukai cara-cara instan.
memang perilaku menyontek itu adalah salah satu cara yang instan untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Materi yang kelima sekaligus materi terakhir adalah cara mengatasi perilaku menyontek. Yang pertama, fokuslah untuk belajar. Fokus untuk belajar, memang kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar. Kemudian yang kedua, memperbanyak latihan soal. Semakin banyak kita melatih soal, maka di situ akan muncul ketekunan kita untuk belajar. Kemudian yang ketiga, memperkuat iman. Yang keempat, jangan menerima jawaban dari orang lain. Nah, melatih diri untuk tidak menerima jawaban dari orang lain adalah salah satu cara mengatasi perilaku menyontek. Kemudian percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi yakinlah bahwa apa yang ada di pikiran Anda itu, apa yang Anda miliki, apa yang Anda mampukan, itulah yang kamu andalkan. Kemudian berteman dengan individu yang dapat memberi pengaruh yang baik. Jadi itulah beberapa materi yang saya dapat sampaikan. Semoga teman-teman, rekan-rekan pelajar berhenti untuk melakukan perilaku menyontek. Sekian video ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.